Maka itu Pak, kalau dihitung-hitung, Pak Cong ini Pak ya, Pak Cong 1 hektar 200 juta. Petaninya yang punya. Dapatnya 200. Dibeli Pak Topan 400. Tapi lah yang babat 100. Jadi petaninya kan dapat 300. Nah kalikan sendiri 300. Kali 1000. Jadi wujudnya konsentrat. Kalau penggemukan kan rekomendasi saya 30% nih KMG. Ini bisa dipakai hanya 20 asal ada ini, green protein. Green protein rekomendasi saya 3. Ini sumber protein yang dari biji-bijian dari bungkil-bungkilan. Ini tetap dibikin seperti formula itu seperti KMG Turbo, nanti tinggal ngatur porsinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bukan dokter hewan. Terima kasih. Lagi odot, saya rekomendasi salah satu alasannya tahan kering. Saya membuktikannya sendiri. Saya beli rumput odot dari Blitar itu ada di lereng gunung. Kelut, tanahnya perhutani, sudah kena teduh hutan tanaman keras tinggi, mestinya kena matahari full loh Pak, yang betul. Yang betul full, matahari 100%. Ini yang betul. Di situ tidak ada irigasi Pak, jadi hanya mengharapkan tak ada hujan. Jadi kalau kemarau seperti kemarin ya lambat ya, kering-kering begitu. Bukan 8 minggu, bisa sampai 10 minggu, 12 minggu baru bisa dipanen. Itu pun wajahnya sudah tidak hijau, sudah kuning. Tapi begitu masuk musim hujan, kena air, subur lagi karena bonggolnya tidak mati. Odot. Ini. Kalau odot itu potong, dia naik lagi. Potong naik lagi. Dan tumbuh ini beranak pinaknya itu. Satu koloni itu bisa sampai 60 ini. Satu gerombol. Tadinya ditanam, Lurus. tapi nanti akhirnya ketutup. Seolah-olah nggak ada jarak. Jadi kita ngambilnya potongan gitu Pak. Nah ini Pak ya, lihat. Ini asal-usulnya ada jarak 50-60 cm. Baris. Baris sana. Baris sana. Tapi setelah setahun, 2 tahun masuk, ini kalau perkiraan saya ini masuk tahun ketiga. Seolah nggak ada jarak, rapat ini. Rapat, beranak pinak ke samping, gerombol. Koloninya banyak sampai 60 batang. Nah kalau panen Pak, bres, rata dengan tanah. Tinggal sisa 1 ruas. Kalau disisakan 2 ruas, 3 ruas, nanti repotnya kena matahari ini gampang kering. Bres, rata. 1 ruas jari aja. Sisakan 1 ruas saja. Itu gampangannya ya. Pakai apa? Arit. Tenaga orang arit beres. Kalau musim harvest itu boleh? Oh ya boleh. Boleh saja. Jadi iya betul. Jadi nanti gerombolan ini beres rata dengan tanah. Seperti ini jadinya. Kalau Zanzibar ini putih-putih ini seperti bedak. Kalau Pak Cong ya ini memang paling subur Pak. Semuanya ini nggak perlu ditanam, potong aja. Apanya? Modelnya dipotong naik lagi. Iya. Kalau ini setiap 6 minggu. Potong. Ini 6 minggu, ini 8 minggu. Ini nanamnya sekali aja Pak. Kalau mampu mengairi, Iya, sekali aja. mampu memupuk sesuai standar, ya sampai 10 tahun bisa. Tidak perlu Retanam. permajaan. Tidak perlu replacement. Nggak perlu di-replace, jadi potong. Maka itu Pak, kalau dihitung-hitung, Pak Cong ini Pak ya, Pak Cong 1 hektar 200 juta. Petaninya yang punya. Dapatnya 200. Dibeli Pak Topan 400. Tapi lah yang babat 100. Jadi petaninya kan dapat 300. Nah kalikan sendiri 300. Kali 1000. 1000 ton. Tadi 6 minggu Pak. Pak Cong 6 minggu. Odot? Odot 8 minggu. Zanzibar 6 juga. Siklus panennya ya. Ya. Hitung Pak 300 rupiah. Kali 300 ton. 300 juta Pak sudah. Iya kan? Ya dikurangi biaya-biaya. Lah mengairi, memupuk, apa enggak biaya itu?
Pupuknya cuma pupuk kandang itu aja, nggak perlu NPK apa segala nggak. Organik 100%. 200 juta. Urea. Kalau jagung kan urea dipakai. Maka itu enaknya kan di sini. Biaya perawatannya kan mudah, murah. Dari pendapatan 300 gross setahun, ya yang 100 untuk perawatan lah. Ya kan mesti beli pupuk kalau nggak punya pupuk. Iya. Nggak punya tenaga, mesti bayar tenaga untuk memupuk. Air, ya bayar loh. Dari 3 ini yang airnya paling banyak butuh. Ya jelas pacong. Pacong. 200 juta Pak, per hektar per tahun. Bagi pemilik. Dia punya 2 hektar 400 juta. Punya 6 hektar. Yang beli petani. Nah itu dulu. Makanya nggak ditanam. Nah, makanya nggak ada yang nanam Nggak ada karena yang nanam. kalau ada yang beli, ya banyak orang yang mau nanam. Ya ada manusia makanan gini. Kalau jagung kan. Nah itu bedanya di situ Pak. Mbak cobain Mbak di itu rumah. Yang apa tuh tanggapan? Berani Mbak. Ada tanah sedikit. Nah ini loh Pak, dengan metode saya, formulasi saya pakan komplit seperti ini. Nah ini yang penting di belakang ini ya. Ini 1000 ekor induk Pak ya, bobot ini. Yang penting bobot 40 sampai 45. Kalau ini 1000 ekor, tanam odot harus 3 hektar, sansibar setengah, pacong setengah, jadi 4 hektar. Itu sudah tidak mungkin kelaparan. Untuk sendiri. Ini kan rumput itu kan pakan utama, yang primer. Yang sekundernya apa? Ya tebon jagung, jerami lah apa, itu kan ada di lingkungan. Kelaras lah. Ini primer, nanti kan ada sekunder, ada tersier. Tidak mungkin kelaparan loh. Radius 15 km itu sudah tidak mungkin kelaparan. Mau pelihara berapa? 10.000? Tidak mungkin kelaparan. Ini rumusnya begini nih. Kenapa nih odot? Ya mayoritas jelas karena saya paham bahwa dia punya keunggulan dari sisi TDN. Green protein. Nah ini sekunder tapi penting untuk supaya murah. Disebut sumber protein bila protein kasarnya di atas 18. Nah ini yang kemarin sudah ada sedikit yang saya singgung. Glyriside, indigo vera, kaliandra, turi, lamtoro taramba, sama singkong. Jadi nanti pulang pun saya bawain ya bibit sorghum, ada bibit indigo vera, ada bibit lamtoro taramba. Nanti disemaikan. Seperti di belakang itu kan saya hanya contoh ya. Nanti bikin polybag diisi pupuknya. Itu rumusnya 321 Pak. Boleh dicatat. 3-nya tanah, 2-nya sekam, 1-nya kotoran domba atau kambing. 321. Untuk dimasukkan ke polybag itu nanti untuk persemaian. Ini kaliandra proteinnya bisa 22. Indigo vera 29. Kaliandra sekitar 25 ini, 20. Ini turi itu bisa 31. Ini lamtoro taramba 28 sampai 34. Ini singkong ini 26. Lamtoro taramba. Lamtoro itu di Indonesia yang aslinya itu disebut petai Cina. Itu proteinnya sekitar 18-20 saja. Kemudian muncul lamtoro gung. Habis kena hama kutu loncat. Nah sekarang pemerintah mengembangkan lamtoro taramba ini asal-usulnya aslinya dari Australia. Lamtoro taramba, tahan hama. Ini di NTT dikembangkan untuk penghijauan lereng-lereng yang kering. Karena lamtoro itu punya keunggulan, akarnya itu tunggang, masuk ke dalam. Jadi nggak usah mengairi,
cari air sendiri, cari nutrisi sendiri. Justru musim kemarau tetap hijau, karena daunnya kecil-kecil, tahan kering. 1x2. Jadi dibilangin rainforest itu bukan? Bukan. Kecil-kecil gitu, Pak. Apanya? Daunnya. Iya, daunnya kecil. Lamtoro. Orang Jawa sini bilangnya melanding. Kemelandingan, melanding bahasanya. Yang itu apa ya? Melandingan ya? Melandingan, udah. Cuma itu melandingan itu yang lama, petai Cina, yang tengah-tengah itu Lamtoro Gung, ini Lamtoro Taramba. Memang ini di NTT untuk penghijauan, setelah ditanami Lamtoro ini 2 tahun 3 tahun keluar air, sumber air. Dia bisa nahan air. Ini hijau ini. Ini 1x2, Pak. Kalau untuk tanah yang gersang terbuka. Monokultur single jaraknya 1x2 meter. Nah itu nanti diatur kira-kira tinggi 1,5 lah misalnya, dipotong tel. Terus nanti tumbuh dahan-dahan itu dari samping. Nah untuk tumbuhnya tadi pertama agak tua baru dipotong perl, setelah itu selanjutnya setiap 2 bulan. Sumber protein asal hijauan ada daun singkong, glyriside, gemelina, arboriani, jati putih, indigo vera, ada kaliandra, kelor, lamtoro ini, ada sengon, trembesi, turi dan lain-lain. Green protein ini. Protein dari hijauan. Karena kadarnya semua di atas 18 itu disebut sumber protein. Nah ini gunanya apa? Green protein. Ini untuk menanggulangi resesi, Pak. Sekarang dolar hampir 16 ya, Pak. Rupiah 16.000. 1 US dollar kan hampir 16.000. Kurang sedikit aja 16.000. Artinya apa? Bahan baku asal impor sudah pasti mahal. Soya bean meal, bunggil kacang kedelai saya bayar 11.000. Iya, padahal sebelumnya ya 10.800, 10.500. Tapi kalau ada ini bisa digantiin semua itu. Jadi wujudnya konsentrat, kalau penggemukan kan rekomendasi saya 30% nih KMG. Ini bisa dipakai hanya 20, asal ada ini, green protein. Green protein rekomendasi saya 3. Nih Pak ya, nomor 1 indigo vera. Ya, ini ibarat paling cantik ini, indigo vera ini. Kedua nanti harus nanam Lamtoro Taramba ini. Ketiga daun singkong, Pak. Ini 5%, 5%, 5%. Jadi nanti pemakaian konsentrat seperti KMG Turbo cukup 20. Ditambah 15, 35. Sisanya 65, ya serat. Maksud saya golongan rumput. Protein. Jerami. Yang proteinnya di bawah 18. Itu serat. Ya dari serat ya ada yang utama, yang primer kan rumput, ada yang sekunder, termasuk kebun jagung. Kalau untuk penggemukan atau induk pedaging. Ya ini harus disadari bahwa semua green protein itu ada zat anti nutrisi. Maka itu pemakaiannya harus tahu batas. Minimum makanya rekomendasi 3. Dari 15 itu 3 lah. Kalau seandainya saya cuma punya 1 saja indigo vera, pakai 15%, saya nggak berani, Pak. 10. Kalau hanya 1. Nggak berani 15. 10. Kalau 3 berarti kan 5, 5, 5. Aman. Kalau sedikit anti nutrisi, kalau banyak racun. Dipanen umur yang tepat, ya perlakuannya nanti juga sama, harus difermentasi untuk menurunkan zat anti nutrisi. Porsi penggunaannya 10% dulu, nanti kalau sudah adaptasi bisa 15%. Tapi susah kan Pak dapetin ini, ngontrolnya juga. Ngontrol apanya? Ngontrol apa? Pada waktu panen. Ya.
Kalau berdiri Feedmill, nanti kan ada yang divisi pertanian, divisi bank pakan hidup. Ya anggap aja ini insinyur pertanian lah misalnya. Itu urusan dia mau. Menteri pertanian udah. Harus ada menteri pertanian. Kan harus kontrol banget ini. Oh iya. Jadi harus ada nanti divisinya ada. Di Feedmill itu harus punya divisi menteri pertanian. Dia tugasnya kerjasama dengan lingkungan. Kalau nggak saya nanam sendiri tebon jagung ya biar seperti Greenfield misalnya. Indigo Vera kalau nggak sanggup nanam sendiri, orang lain suruh nanam nanti dibeli. Odot, ya suruh orang lain nanam dibeli. Ya itu menteri pertanian begitu aja tugasnya. Kalau ini bisa dapat, mana yang konsentrat dari biji-bijian yang bisa dibuang? Tidak dibuang, tapi persentasenya diturunkan. Volumenya Iya. Kalau komposisinya semuanya ini harus memenuhi syarat lengkap seimbang, ya. Palatable, ya. Harga bersahabat, kualitas hebat, ya. Tapi nanti porsinya yang dikurangi. Disubstitusi ini namanya. Iya, substitutnya dia. Substitut. Mengganti hanya sebagian. Dan rekomendasi saya nggak bisa banyak-banyak, maksimum 15%, itu pun terdiri dari 3 item. Bisa sampai berapa persen kalau kita pakai pengganti protein pakai rumput green protein? Green protein ya, maksimum 15 itu. 15% tadi. Iya. 55. 55 kali 3 tadi, 3 item. Kenapa 3 item, Pak? Lagi-lagi dalam ilmu nutrisi itu tidak ada karbohidrat tunggal, protein tunggal, lemak tunggal, green protein tunggal, tidak. Serat tunggal, sudah tidak. Adanya selalu harus kolaborasi, sinergi, saling melengkapi. Konsep dasarnya itu. Berarti dari kayak BKK terus apa lagi itu? CGF, Kopra, itu bisa Polar, 15%. apanya? Bisa diturunin 15%. Ya paling tidak 10% lah. 10%. Ya. Yang 15% dari green protein dari Kalau jadi 35 kan. Kalau dapat. Nah, tidak- sisanya ini kan serat gitu. Tetap murah, Pak, secara global tetap murah. Cuma dapetin ini nanamnya ini yang Ya nanem. petani yang ngerti. Iya. Makanya itu harus ada menteri pertaniannya. Baik yang nanam sendiri atau kerjasama kemitraan dengan lingkungan. Itu soal teknis. Yang penting menteri pertanian itu sanggup mensuplai kebutuhan. Jangan seperti Indonesia. Swasembada, nggak taunya impor 2 juta beras. Jagung katanya swasembada gombal ya tetap impor. Lebih-lebih gandum total 11 juta ton. Memang Indonesia bukan produsen. Tapi kalau jagung sampai impor, beras sampai impor ya menurut saya keliru. Keliru. Garam sampai ngimpor. Gula impor, garam impor. Ya rekomendasi saya 3 ini Pak. Green protein. Daun singkong, indigo vera, lamtoro, taramba. 15%. Masing-masing 5. Ini sumber protein yang dari biji-bijian dari bungkil-bungkilan. Inilah yang kita pakai. Ini tetap dibikin seperti formula itu seperti KMG Turbo, nanti tinggal ngatur porsinya. Kalau punya substitusi ya dikurangi, kenapa tidak? Wong itu juga protein, green protein.